Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah para peserta iktikaf baik di Masjid Umar Ibn Khattab maupun di Masjid An-Nafi Dago, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah kita pagi ini kembali berjumpa. Tema yang kita angkat sekarang masih tentang Lailatul Qadar, yaitu tanda-tanda Lailatul Qadar dan apa yang terjadi di malam Lailatul Qadar yang tidak diketahui oleh manusia. Tanda adanya Lailatul Qadar dijelaskan dalam beberapa hadis yang sahih. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Inna amarata Lailatul Qadar annaha safiyah baljah ka'anna fiha qamaran sati'an sakinatan sajiyatan la barda fiha wala harra wala yahillu likawkib yurma bihi hatta yusbiha wa inna amarataha anna syamsa sabihataha takhruju mustawiyatan laisa laha syi'a mithla al-qamari lailatal badr wa la yahillu lisyaitan an yakhruja ma'aha yawma idzin." Sesungguhnya tanda-tanda Lailatul Qadar bahwa malam itu malam yang tenang, terang, seolah-olah ada bulan yang sedang bersinar. Padahal bulan sudah tidak bulat seperti purnama karena sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan tersebut. Tidak dingin di malam itu dan juga tidak panas, sedang. Tidak halal atau tidaklah dilepaskan satu bintang pun yang dilemparkan pada malam itu sampai subuh. Maksudnya tidak ada setan dari kalangan bangsa jin yang mencoba mencuri dengar berita dari langit lalu dilempar dengan bintang, tidak ada. Dan tanda-tandanya matahari di pagi harinya keluar dengan bulat, utuh gitu, dan tidak menyilaukan mata seperti bulan di malam purnama. Dan tidaklah halal bagi setan untuk keluar di hari itu bersama dengan terbitnya matahari tersebut. Sanad hadis ini hasan, kata Imam At-Tirmidzi, yang menunjukkan beberapa tanda dari Lailatul Qadar. Dalam riwayat lain yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika berbicara tentang Lailatul Qadar, Lailah samaha talaqah la harata wa la barida wa tusbihu syamsu sabihatiha dha'ifa hamra. Malam itu malam yang tenang tapi cerah, tidak panas, tidak dingin, dan di pagi harinya matahari terbit dengan sinar yang lemah
dan tidak menyilaukan mata, lemah dan warnanya merah. Artinya tidak membuat mata yang menatapnya menjadi silau. Dalam hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Inni ra'aitu lailatul qadar fa unsituha wa hiya fil ashr awakhir min layaliha wa hiya talaqah baljah la harra wa la barida ka'anna fiha qamaran la yakhruju syaitanuha hatta yadi'a fajruha." Aku melihat Lailatul Qadar di suatu malam, tapi kemudian aku dilupakan oleh Allah. Maksudnya kapan waktu tersebut, tanggal berapa. Yang jelas itu di 10 hari terakhir, di malam-malam tersebut. Itu adalah malam yang cerah, tenang, tidak panas dan tidak dingin. Seolah-olah di malam itu ada bulan dan setan di malam itu tidak keluar sampai terbit fajar. Inilah beberapa tanda di antara Lailatul Qadar. Jadi yang pertama tenang, yang kedua terang. Hawanya tidak membuat kita kedinginan, tidak membuat kegerahan, pertengahan di antara itu. Esok harinya matahari keluar merah, tapi bisa terlihat secara jelas tanpa menyilaukan mata. Seperti kita melihat bulan pada malam purnama. Dan setan malam itu tidak keluar. Tidak bisa mencuri dengar berita dari langit sehingga tidak ada bintang yang dilepaskan untuk melempar mereka. Dan itulah beberapa di antara tanda Lailatul Qadar. Lailatul Qadar apakah hanya terjadi di zaman Nabi SAW ataukah terus terjadi sampai hari kiamat? Diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia pernah ditanya, "Kaifa sa'alta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Lailatul Qadar?" Bagaimana engkau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar? Kata Abu Dzar, "Ana kuntu as'alun nas anha." Aku dulu pernah menanyakan bagi manusia tentang hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni an Lailatul Qadar, afi Ramadan hiya au fi ghairihi." Wahai Rasulullah, beritakan kepadaku tentang Lailatul Qadar. Apakah dia hanya turun di bulan Ramadan saja atau mungkin turun di bulan lainnya? Beliau menjawab, "Bal hiya fi Ramadan." Dia hanya turun di bulan Ramadan. Jadi jangan cari Lailatul Qadar di bulan Syawal. Enggak dapat. Enggak ada. Terus aku bertanya lagi, "Takunu ma'al anbiya makanu fa idza qubidu rufi'at am hiya ila yaumil qiyamah?" Lailatul Qadar ada selama para nabi masih ada. Apakah kalau para nabi sudah diambil nyawanya, sudah diwafatkan oleh Allah, apakah Lailatul Qadar juga diangkat, tidak turun lagi? Ataukah ini terus turun sampai hari kiamat? Maka dijawab oleh Nabi SAW, "Bal hiya ila yaumil qiyamah." Ini turun terus sampai hari kiamat. Alhamdulillah.
Qultu, aku bertanya lagi, kata Abu Dzar, fi ayyi ramadhana hiya? Di bulan Ramadan itu pada malam keberapa? Maka Nabi alaihissalatu wassalam menjawab, iltamisuha fil ashril awal wal ashril akhir. Cari Lailatul Qadar di 10 hari pertama dan 10 hari terakhir, 20 hari itu. Jadi cari di 20 hari itu, awal dan akhir. Thumma haddatha Rasul sallallahu alaihi wasallam thumma ihtabaltu ghaflatahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara lagi tentang perkara lain. Aku ngintip-ngintip, beliau lupa kepada pertanyaanku tadi. Setelah berapa lama aku bertanya lagi, fi ayil ishrina hiya ya Rasulullah. Di 20 hari Ramadan awal dan akhir itu di hari keberapa? Di malam keberapa? Menjawablah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibtaghuha fil ashr awakhir la tas'alni an syai'in ba'daha. Cari di 10 hari terakhir. Jangan kamu tanya lagi kepadaku tentang hal itu setelah ini. Thumma haddatha Rasul sallallahu alaihi wasallam thumma tabaltu ghaflatahu. Aku menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa lagi terhadap pertanyaan ini. Setelah beberapa lama kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, aqsamtu alaika bihaqqi alaika lima akhbartani fi ayyil asri hiya. Wahai Rasulullah, aku bersumpah kepadamu. Bersumpahnya dengan menyebut nama Allah di hadapanmu. Dengan hakku atas dirimu tentang ilmu yang akan engkau beritahukan kepadaku. Di 10 hari terakhir itu di malam keberapa? Kekeh padahal sudah dilarang, jangan nanya lagi. Ngeyel. Faghadiba alayya ghadaban lam yaghdab mithlahu mundu suhbatuhu. Marahlah beliau kepadaku dengan kemarahan yang belum pernah beliau marah seperti itu sejak aku bersahabat dengannya. Tapi walaupun marah, menjawab juga. Karena ilmu tidak boleh diapakan? Disembunyikan. Beliau menyatakan, iltamisuha fi sab'il awakhir, la tas'alni an syai'in ba'daha. Cari olehmu di 7 hari terakhir. Jangan bertanya lagi kepadaku tentang hal itu setelah ini. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasai. Sayangnya Abu Dzar tidak lagi berani berlanjut dengan pertanyaan berikutnya. 7 hari itu kapan? Enggak. Sudah sampai di sana saja. Sayangnya. Inilah keterangan yang menjelaskan tentang waktu turunnya Lailatul Qadar, yaitu apa? 7 hari terakhir. Ganjil apa genap? Bisa ganjil, bisa genap. Karena Nabi SAW menyatakan cari dia di 9 hari terakhir, 7 hari terakhir, 5 hari terakhir, 3 hari terakhir atau hari terakhir. Dan itu bisa ganjil, bisa genap tergantung berapa hari Ramadan di tahun tersebut. Dan di malam-malam ganjil lebih memungkinkan turun. Dan lebih memungkinkan lagi apabila malam ganjil tersebut bertepatan dengan malam Jumat. Walaupun semua itu tidak pasti, tapi kemungkinannya lebih besar dibanding hari-hari lain. Tapi intinya tetaplah beribadah maksimal di setiap malam di 7 hari yang terakhir tersebut. Apa yang terjadi di malam Lailatul Qadar, peristiwa gaib yang
banyak atau yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menukil sebuah riwayat dari Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim ketika menafsirkan surah Al-Qadar ini. Menukil sebuah riwayat dari Ka'ab al-Ahbar. Umumnya Ka'ab al-Ahbar banyak meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat karena dia mantan pendeta. Dan banyak kisah-kisah di masa lalu ketika dia belum Islam. Dan diceritakan setelah keislamannya. Akan tapi tidak didapati keterangan tentang Lailatul Qadar di umat-umat sebelumnya kecuali ya itu terjadi sejak zaman dahulu. Tapi keterangan dan keutamaannya tidak pernah terungkap. Nah, keterangan yang diperoleh dari Ka'ab al-Ahbar menyatakan inna sidratul muntaha ala hadis sama'is sabi'ah mimma yalil jannah fahiya ala haddi hawa'id dunya wa hawa'il akhirah. Sesungguhnya Sidratul Muntaha berada di perbatasan langit ketujuh yang dekat dengan surga. Sidratul Muntaha itu dekat dengan surga. Dan itu benar berdasarkan firman Allah dalam surah An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratul Muntaha indaha Jannatul Ma'wa. Nabi SAW sudah melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Di sampingnya ada surga Ma'wa. Jadi antara Sidratul Muntaha dengan surga itu berbatasan. Dan ini perbatasan antara hawa dunia dan hawa akhirat. Uluha fil jannah wa uruquha wa aghdhanuha min tahtil kursi. Puncak dari Sidratul Muntaha ada di surga. Akar dan batangnya berada di bawah kursi Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Langit dan bumi menurut kita super besar. Saking besarnya menurut kita tak berujung, tak berpangkal. Di mana awal, di mana akhirnya kita enggak tahu. Ini langit dan bumi. Kursi dibanding langit dan bumi jauh lebih besar kursi Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Nah, jadi Sidratul Muntaha ini pohon yang puncaknya berada di surga. Akarnya dan batangnya ada di bawah arsy. Di bawah kursi afan. Fiha malaikatun la ya'lamu iddatahum illallahu azza wa jalla. Di Sidratul Muntaha itu ada malaikat. Jumlahnya enggak ada yang tahu kecuali Allah. Saking apa? Saking banyaknya. Ya'budun Allah azza wa jalla ala aghsaniha fi kulli mawdi'i sya'rin minha malakun. Mereka beribadah kepada Allah di setiap sudut tempat tersebut. Di setiap satu tempat rambut ada malaikat di sana. Berdesak-desakan. Tidak ada space yang kosong. Wa maqamu Jibril alaihi salatu wassalam fi wasatiha. Dan posisi malaikat Jibril ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah kumpulan para malaikat. Fayunadillahu Jibril ayyanzila fi kulli lailatul qadar ma'al malaikatil ladzina yaskununa sidratul muntaha. Allah memanggil Jibril untuk turun
di setiap malam Lailatul Qadar bersama seluruh malaikat yang tinggal di Sidratul Muntaha. Kebayang jumlahnya tidak terkira. La ya'lamu junuda rabbik illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali hanya Allah. Saking banyaknya. Para malaikat sendiri tidak tahu jumlah mereka secara menyeluruh berapa, nggak ada yang tahu. Saking banyaknya. Hanya Allah yang tahu karena Allah yang menciptakannya. Walaysa fihim malakun illa qad u'tiyar ra'fah war rahmah lil mu'minin. Tidak ada satupun malaikat yang turun kecuali oleh Allah sudah diberikan rasa kasihan, sayang, cinta kepada orang-orang mukmin. Fayanziluna ma'a Jibril fi lailatul qadar hina taghrubus syams. Turunlah seluruh mereka malaikat itu bersama Jibril pada malam Lailatul Qadar sejak maghrib, sejak matahari terbenam. Sejak awal malam. Saya yakin kaum muslimin tidak ada yang tidur pas maghrib ya. Sebab semua pasti sudah celengge di meja makan masing-masing. Sudah menghadapi kurma, kolak dan yang sejenisnya. Enggak ada yang tidur. Sejak maghrib seluruh malaikat itu turun ke dunia. Terus fala tabqa buq'ah fi lailatul qadar illa wa 'alaiha malakun imma sajidun wa imma qa'imun yad'u lil mu'minina wal mu'minat. Tak ada satu pun tempat di dunia ini ketika malam itu kecuali di sana pasti ada malaikat. Mungkin sedang sujud, mungkin sedang berdiri. Mereka berdoa untuk orang-orang mukmin dan mukminat. Jadi setiap tempat, setiap jengkal ada malaikat di malam Lailatul Qadar itu. Illa an takuna kanisah au bai'ah au baitun nar au wathnun أو بعض أماكنكم التي تطرحون فيها الخبث أو بيت فيه سكران أو بيت فيه مسكر أو بيت فيه وثن منسوب أو بيت فيه جرس. Kecuali ada beberapa tempat yang tidak didatangi oleh malaikat. Pertama gereja atau pasar, tempat jual beli, mall, termasuk pasar. Supermarket, pasar bukan? Namanya juga market. Market itu apa? Pasar. Tidak dilihat modern atau tradisional. Kalau kita ngomong pasar, kebayangnya tradisional aja ya. Kita ke pasar yuk, tapi ke supermarket, ini mah bukan pasar. Ay supermarket naon gitu. Pasar super. Atau rumah api, maksudnya tempat penyembahan orang Majusi yang menyembah api. Atau berhala, yang ada berhala. Atau beberapa tempat yang kalian pakai sebagai pembuangan sampah. Bahasa kita nama jarian. Jarian itu tempat membuang sampah, kotoran dan seterusnya. Adapun kalau tempat itu bukan diperuntukkan untuk tempat sampah, tapi ada yang ngelempar ke sana sampah, dilarang membuang sampah di sini, gitu ya. Dah sampah saya ngabuk-buruk atau dirinya. Dilarangnya tidak kelihatan, buang sampah di sini aja, lung gitu ya. Dan masjid ini juga tuh tempat ikhwan ada yang melemparkan jus ya dari luar kayaknya ya. Lihat tuh dari CCTV, pasti ketemu tuh siapa orangnya tuh. Mungkin anak-anak kemungkinannya.
Orang tua mah mungkin aja orang tua gitu. Iseng bleng di sana, yang keki, yang iri, yang nggak puas dengan apa keinginannya mungkin. Tapi bisa dilihat nih, yang melempar mulai deg-degan tuh. Ada yang terkotori ya. Jadi tempat sampah, tempat pembuangan sampah atau rumah yang di dalamnya ada minuman keras. Apapun mereknya ya. Atau di rumah yang di dalamnya ada yang sedang mabuk. Atau rumah yang di dalamnya ada patung. Atau rumah yang di dalamnya ada lonceng, bel. Bukan bel ningnong tapi lonceng gereja kayak begitu. Nah, fala yazaluna lailatahum tilka yad'una lil mu'minina wal mu'minat. Mereka para malaikat di malam itu tidak henti-hentinya berdoa untuk mukmin dan mukminat. Baiknya sayangnya malaikat ke kita coba selalu mendoakan. Malaikat pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar selalu berdoa untuk orang-orang mukmin. Padahal kita nggak punya jasa apa-apa kepada para malaikat. Malah kita sering membuat jengkel para malaikat. Dengan apa? Ya dengan dosa maksiat. Apa malaikat nggak jengkel? Dah kita ke jengkel atunya. Apalagi para malaikat. Tapi tetap mendoakan. Wa Jibril la yada'u ahadan minal mu'minin illa safahahu. Dan Jibril tidaklah membiarkan seorang pun dari kalangan mukmin kecuali Jibril menyalaminya. Diajak salaman orang mukmin yang dilewati oleh Jibril. Gimana? Atau nanti pas ada tangan nyelonong lari. Enggak begitu, gaib. Tapi ada tandanya. Wa alamatu dzalik. Tanda seseorang disalami oleh Jibril adalah manik sya'ara jildahu wa raqqa qalbahu wa dammat aynah fa inna dzalika min musafahati Jibril alaihi salatu wassalam. Tanda orang yang disalami Jibril itu kulitnya merinding. Hatinya bergetar, lunak lembut. Dan air matanya berlinang. Itulah tanda orang itu disalami oleh malaikat Jibril. Ada yang merasakan begitu? Semoga ada. Semua kita semoga memperolehnya ya. Lalu dia melanjutkan man qala fi lailatul qadar la ilaha illa thalatha marrat ghafarallahu lahu biwahidah wa najahu minan nar biwahidah wa adkhalahul jannah biwahidah. Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah 3 kali di malam itu, Allah ampuni dosa orang itu dengan tahlil yang pertama. Allah selamatkan orang itu dengan tahlil yang kedua dari api neraka. Dan Allah masukkan orang itu ke dalam surga dengan tahlil yang ketiga. Ada yang bertanya, benar enggak ini? Dijawab, hal yaqulu la ilaha illa fi lailatul qadar illa kullu shadiq. Bukankah tidak ada yang mengatakan la ilaha illallah di malam Lailatul Qadar kecuali pasti orang itu orang yang jujur, yang benar ucapannya. Walladzi nafsi biyadihi anna Lailatul Qadar la tathqilu 'alal kafiri wal munafiq hatta ka'annaha 'ala dhuhrihi jabal. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu sangat berat bagi orang kafir dan munafik. Seolah-olah di atas punggung mereka itu ditindih oleh sebuah gunung besar. Nggak bisa bangun.
Walaupun nanti malam ke-27 mau begadang tetap kalau dia munafik sungguh berat untuk bisa bangun. Seolah-olah badannya tertindih oleh gunung. Fala tazalul malaikatu hakadha hatta tatlu'al fajr. Dan para malaikat terus berbuat demikian sampai terbitnya fajar. Jadi sampai azan subuh. Nanti kita bisa mengetahui kenapa pagi hari setelah malamnya Lailatul Qadar, matahari itu sinarnya merah dan tidak menyilaukan mata. Nanti bisa dilihat dalam riwayat ini. Fa'awwalu ma yas'adu Jibril hatta yakuna fi wajhil ufuqil a'la minasyams fayabsutu janahaihi walahu janahani akhdaran la yanshuruhumma illa fitilkas sa'ah. Malaikat yang pertama kali naik adalah malaikat Jibril. Sampai tiba ke ufuk yang paling tinggi dari matahari. Lalu dia membentangkan dua sayap. Dia memiliki dua sayap yang warnanya hijau. Sayap lainnya bukan hijau. Malaikat Jibril mempunyai berapa sayap? 600 sayap. Dua di antaranya hijau. Dan dia tidak pernah membentangkan kedua sayap hijau ini kecuali di momen itu saja. Pada pagi setelah malamnya Lailatul Qadar, fatasiru syamsu la sya'alaha. Maka jadilah matahari sinarnya itu tidak menyilaukan mata. Karena apa? Terpengaruh oleh bentangan dua sayap malaikat Jibril yang warnanya hijau tadi. Yad'u malakan fayas'adu. Malaikat Jibril memanggil satu demi satu dari para malaikat lalu mereka pun naik. Fayastami'u nurul malaika wa nuru janahai Jibril. Maka bertemulah cahaya para malaikat yang naik ini dengan cahaya dua sayap malaikat Jibril yang warna hijau tadi. Cahaya ini yang menyebabkan matahari tidak lagi silau. Cahayanya pada pagi tersebut. Fayuqimu Jibril wa man ma'ahu bainal ardi was sama'id dunya yaumahum. Dzalika fi du'ain wa rahmatin wa istighfarin lil mu'minina wal mu'minat. Wa liman shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Wa da'a liman haddatha nafsahu in 'asha ila qabilin shama ramadhana lillah. Jibril kemudian berdiri bersama para malaikat yang lain di antara bumi dan langit dunia di hari itu. Mereka tetap berdoa, menaburkan rahmat, memintakan ampun untuk mukmin dan mukminat, dan bagi orang yang saum Ramadan dengan iman dan ihtisab. Mendoakan juga orang yang bertekad di dalam hatinya bila dia masih hidup di tahun depan, pasti dia akan saum karena Allah. Fa'idha amsau dakhalu ila sama'id dunya. Di sore harinya mereka pun masuk ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang terdekat. Langit pertama. Fayajlisuna hilaqan. Lalu mereka para malaikat itu duduk berhalakoh-halakoh di langit dunia. Fatajtami'u ilaihim malaikatu sama'id dunya. Malaikat yang ada di langit dunia itu kemudian berkumpul mengerumuni malaikat yang tadi turun. Yang turun kan hanya malaikat penghuni mana? Sidratul Muntaha.
penjaga langit mah tidak ikut turun. Fayas'alunahum an rajulin wa am imra'atin fayuhaddithunahum hatta yaqulu ma fa'ala fulan wa kaifa wajadtumuhul am. Mereka bertanya kepada para malaikat yang baru turun tadi tentang orang per orang, laki perempuan ditanya. Mereka berkata, apa yang dilakukan oleh si fulan dan si fulana waktu kamu dapati di dunia? Sedang sholat atau sedang ngorok atau bahkan sedang bermaksiat. Kebayang kalau pas umpai Lailatul Qadar turun kemudian malaikat menemukan seseorang sedang lalai, sedang umpamanya nonton TV. Umpamanya sedang geleng-geleng sampai pakai headset. Berarti dengar apa? Dengar musik dan nyanyian. Kebayang di malam itu. Fayaqulun, mereka menjawab, wajadna fulanan ama awalin fi hadhihi lailah muta'ambidan. Wajadnahu al-am mubtadi'an. Wajadna fulanan mubtadi'an. Wajadna al-am abidan. Kami menemukan si fulan di awal tahun ini pada malam tersebut ibadah. Ada lagi yang sedang melakukan kebidahan dan seterusnya. Fayakufuna anil istighfar lidzalik. Wa yaqbaluna 'alal istighfar lihadza. Maka para malaikat penghuni langit tersebut tidak mau beristighfar kepada orang yang berbuat bid'ah di malam itu. Tapi mereka beristighfar kepada orang yang sedang ibadah. Wajadna fulanan wa fulanan yadhkuranillaha wa wajadna fulanan raki'an wa fulanan sajidan wa wajadnahu taliyan li kitabillah. Kami menemukan si fulan sedang berzikir kepada Allah. Ada lagi yang sedang ruku, ada lagi yang sedang sujud, ada lagi yang sedang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Terus bertanya. Setelah itu mereka naik lagi ke langit dunia yang kedua. Sama begitu ditanya. Terus sampai ke langit yang ketujuh. Dan masing-masing penghuni langit itu di siang itu bertanya kepada para malaikat yang baru turun. Sampai mereka tiba di tempat mereka di Sidratul Muntaha. Bertanyalah Sidratul Muntaha. Bisa bicara. Ya sukani haddithuni anin nas wasammuhum li fa inna li alaikum haqqa. Wa inni uhibbu man ahabballah. Wahai pendudukku. Karena itu malaikat tinggal di Sidratul Muntaha. Wahai pendudukku. Ceritakan kepadaku tentang manusia yang kalian temui. Sebut nama mereka kepadaku. Aku punya hak atas kalian untuk mengetahui hal itu. Karena aku akan mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya para malaikat itu menyebut nama laki dan perempuan dengan namanya dan nama bapaknya ke bawah. Kemudian tuqbilul jannatu ala sidrah. Surga menghadap ke Sidratul Muntaha, lalu surga pun bertanya. Surga itu dan neraka bukan makhluk mati. Mereka bisa bicara, mereka punya perasaan. Kan ada dialog antara Allah dengan neraka ya. Yauma taqulu li jahannam yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Pada hari kiamat nanti kami bertanya kepada neraka, kamu sudah penuh? Kata neraka, hal mim mazid, masih ada tambahan enggak? Itu setelah seluruh ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka semua, tidak ada yang tersisa. Oleh Allah ditanya, kamu sudah penuh? Jawabnya, masih ada tambahan enggak? Lapar keneh tuh.
Masih banyak space di neraka setelah seluruh ahli neraka masuk. Jangan khawatir, di sana masih banyak tempat yang kosong. Justru harus khawatir katanya. Jadi surga kemudian bertanya, akhbirni bima akhbaraka sukanuka minal malaika. Ceritakan kepadaku tentang apa yang diceritakan kepadamu oleh malaikat yang menjadi penghunimu. Lalu diceritakan ke surga. Berkatalah surga, fataqulul jannah rahmatullah ala fulan wa rahmatullah ala fulanan. Allahumma ajilhum ilayya. Ya Allah, kata surga, semoga rahmat Allah tercurah ke si fulan dan fulana. Ya Allah, segerakan mereka kepadaku. Surga juga merindukan orang-orang yang seperti itu. Lalu sampailah Jibril di tempatnya. Allah mengilhamkan kepada malaikat Jibril. Berkata malaikat Jibril, wajadtu fulanan sajidan faghfir lahu, fayaghfirullah. Aku menemukan si fulan sedang sujud, ya Allah, ampuni dia. Lalu Allah mengampuni orang itu. Fayasma'u Jibril jami'a hamalatal arsy fayaqulun rahmatullahi ala fulan. Jibril kemudian mendengar seluruh malaikat pemikul aras berkata, semoga rahmat Allah tercurah kepada si fulan dan si fulana. Ampunan Allah semoga tercurah kepada si fulan dan si fulana. Lalu berkata malaikat Jibril, ya Rabbi wajadtu abdaka fulanan alladhi wajadtuhu ama awalin ala sunnah wal ibadah. Wajadtuhu al-am qad ahdatha hadathan. Ya Allah, aku menemukan si fulan, si fulanah di awal tahun itu dia di atas sunnah dan ibadah, tapi tahun ini aku temukan dia mengada-adakan kebid'ahan. Ini menunjukkan ada aja orang yang sudah di atas sunnah belot lah gitu. Lalu oleh netizen yang anti sunnah menyatakan Wahabi tobat. Ada yang begitu? Ada baik orang biasa ataupun ustadznya. Ada ustadz yang melenceng keluar lagi. Ada. Jubun itu. Jubun itu apa? Pengecut hanya karena dia tinggal di lingkungan orang-orang yang menentangnya. Takut dia apa-apain. Akhirnya cari selamat dia. Akhirnya membela mereka dan menghujat kita. Mengaku murid banyak ulama dia sebut. Gak tahu malu. Dan memalukan guru-guru yang disebutnya. Ada orang seperti itu. Bukan di Jawa Barat. Di Jawa sebelah sono. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ya Jibril intaba fa'atibni qabla ayyamut bi thalathi sa'at ghafartu lahu. Hai Jibril, kalau dia tobat, maka berikan, lalu dia umpamanya melakukan tobat sebelum mati beberapa saat, aku akan ampuni dia. Kalau tobat. Tapi kalau tidak tobat ya tidak. Berarti su'ul khatimah orang seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Jibril berkata, lakal hamdu ilahi anta arhamu min jami'i khalqika wa anta arhamu bi ibadika min ibadika bi anfusihim. Bagimu segala puji ya Allah, engkau lebih penyayang dari seluruh makhlukmu. Engkau lebih penyayang kepada hamba-hambamu dibanding hamba-hambamu terhadap diri-diri mereka sendiri. Kita sayangkan kepada diri kita, sayang. Allah sebenarnya lebih sayang kepada kita dibanding kita menyayangi diri kita. Kita mau ongkoh sayang kepada diri sendiri, tapi sok merusak diri sendiri. Betul apa benar? Benar.
Coba lihat orang yang mabuk, merusak diri sendiri, nggak sayang kepada diri sendiri. Coba lihat orang yang suka ngerokok, merusak diri sendiri, nggak sayang kepada diri sendiri. Coba lihat tuh orang yang suka main game seharian, semalaman, merusak dirinya sendiri. Katanya sayang kepada diri sendiri, tapi dirusak. Allah lebih sayang kepada kita dibanding kita kepada diri sendiri. Lalu berguncanglah ars dan semua yang ada di sekitarnya termasuk hijab yang terbuat dari nur, juga langit dan bumi. Kemudian mereka berkata, Alhamdulillahirrahim. Segala puji bagi Allah yang Rahim. Lalu berkata, annahu man shoma Ramadan wa huwa yuhaddithu nafsahu idza aftara Ramadan alla ya'si Allah dakhala al-jannata bighairi hisabin wala mas'alatin. Siapa orang yang saum Ramadan dan dia bertekad dalam hatinya, bila selesai Ramadan dia tidak akan maksiat kepada Allah, orang itu akan masuk surga tanpa ditanya dan tanpa hisab. Inilah akhir dari tafsir surah Al-Qadar yang dibeberkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Dan inilah perkara gaib yang terjadi di Lailatul Qadar yang jarang orang mengetahuinya. Cukup ya sampai di sini dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kia Pak Ustadz, upami Hari Raya Idul Fitri bertepatan di dinten Jumat. Rasulullah SAW sareng para sahabat saat salat Id siangna salat Jumat atau napinte aya keterangan atau itu. Sudah? Ada yang tidak mengerti? Rafi ketawa, ngerti enggak? Ngerti. Jadi kalau hari raya bertepatan dengan hari Jumat, ada enggak keterangan apakah Nabi SAW salat atau tidak? Hari raya nanti kita akan bahas kira-kira 2 hari sebelumnya. Hari raya sekarang ada 2 kemungkinan. Sebagian ormas menyatakan Jumat ya. Sebagian entah 1, entah 2. Tapi pemerintah belum memutuskan, tapi di kalender hari Sabtu tanggal 22. Mana yang kita ikuti? Ya pemerintah atau mereka yang punya wewenang, punya tanggung jawab untuk menyatukan umat. Nggak boleh awal Ramadan, awal Idul Fitri ditentukan oleh bukan selain penguasa. Kalau semua orang, tokoh individu atau organisasi, termasuk ormas Islam, berhak, ada 1000 ormas nanti 1000 hari beda nanti. Nggak punya wewenang selain pemerintah. Ulil amri yang punya wewenang, ya. Dan putusan ulil amri menjadi pelerai seluruh perbedaan. Tapi gimana kalau ada ormas yang kekeh? Sebodoh. Kita jangan ikuti. Ikuti keputusan pemerintah ya. Apalagi yayasan YTS kapan lebarannya? YTS nggak akan memutuskan, nggak berwenang, tahu diri gitu ya. Walaupun YTS umpamanya besar, punya cabang di setiap kota dan pengikutnya jutaan, tahu dirilah, itu bukan wewenangnya. Ini adalah wewenang pemerintah ya. Nah,
Kemungkinan umpama kalau hari Jumat gimana? Hari Jumat Idul Fitri bagi orang atau Idul Adha yang sudah sholat di pagi hari Idul Fitri atau Idul Adha, dia tidak wajib lagi menunaikan Jumat. Bukan nggak boleh, bagus boleh. Kalau Nabi gimana? Wa nahnu nujmi'un. Kami mah tetap akan sholat Jumat. Jadi Nabi SAW dan para sahabat tetap sholat Jumat. Tapi siapa yang tidak mau sholat Jumat maka boleh, nggak apa-apa. Kalau di awalnya sudah sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan ini menjadi dalil wajibnya sholat Id. Salah satu alasan kenapa sholat Id hukumnya wajib, karena dia bisa menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Seandainya sholat Id hukumnya sunnah, nggak mungkin mengalahkan sholat Jumat yang hukumnya wajib. Jadi hukum sholat Id adalah wajib. Sehingga kalau ada orang yang punya uzur, nggak bisa ke lapangan, dia wajib sholat sendirian di rumah. Baik sakit umpamanya atau nggak keburu, udah dandannya lama. Terus datang ke lapang udah bubar. Dia wajib sholat sendirian di rumahnya dengan cara yang sama. 2 rakaat, di rakaat pertama sebelum Fatihah 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Sama ya. Jadi bagi umumnya kaum muslimin dia boleh tidak sholat Jumat. Asal sudah sholat Id. Adapun Nabi dan ini menjadi dalil marbot atau pengurus masjid DKM wajib menyelenggarakan sholat Jumat untuk memfasilitasi orang-orang yang mau sholat Jumat. Nggak boleh ada masjid ditutup di Jumatan libur karena Idul Fitri atau Idul Adha. Nggak boleh. Harus mengadakan Jumatan untuk memfasilitasi orang yang mau Jumatan. Lebih detail lagi nanti akan kita bahas kira-kira 2 hari sebelum Lebaran ya. Bismillah. Berarti yang dimaksud malam-malam ganjil itu apakah yang telah disebutkan 9, 7, 5, 3, 1. 1 hari di bulan Ramadan sehingga bila Ramadan 30 hari jatuh malam ke-21. Menghitung ganjil genapnya bukan dari belakang tapi dari awal. Dari awal dari tanggal 1. Sekarang hari ke-25 ya. Berarti tadi malam ganjil. Walaupun nanti 30 hari tetap dihitungnya malam ganjil ya. Bukan dari belakang. Ustadz, ini dari An-Nafi Ustadz ada pertanyaan. Apakah turunnya Lailatul Qadar itu turunnya semalaman atau satu malam tersebut, misalnya mulai dari Ba'da Isya sampai menjelang subuh, atau hanya beberapa saat saja di sepertiga malam? Semalaman dari maghrib malah. Dari maghrib tadi sudah disebutkan. Sejak maghrib, sejak matahari terbenam sampai terbit fajar. Tidak sepertiga akhir malam saja. Dari awal juga sudah dianggap Lailatul Qadar dari maghrib ya. Lalu karena di bumi tidak seluruhnya mengetahui malam, ada belahan bumi yang mengalami malam dan ada belahan yang mengalami siang. Dan ada perbedaan penanggalan serta jatuhnya hilal di beberapa negara. Apakah malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal yang berbeda untuk tiap negara yang berbeda di muka bumi? Iya, wallahu a'lam bissawab. Yang jelas ya, umpamanya ada perbedaan awal Ramadan antara contohnya Indonesia dengan Saudi. Pernah ini terjadi? Pernah. Sehingga malam ganjil di Indonesia dengan di Saudi berbeda ya. Maka tetap bagi masing-masing orang yang hidup di suatu negara
mengikuti penanggalan di negara tempat dia tinggal. Walaupun berbeda dengan di negara lain. Tetap. Dan Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apa yang dia janjikan sesuai dengan ketetapan syariat yang dia buat. Syariat yang Allah buat, ya, penetapan tanggal wewenang pemerintah di setiap negara. Adapun kalau ketetapan setiap negara berbeda, lalu setiap muslim hanya mengikuti ketetapan negaranya, itu sesuai dengan syariat Allah dan Allah Maha Adil. Kalau di kita malam ganjil itu umpamanya tadi malam dan itu tadi malam keluar Lailatul Qadar, ya itu yang pertama. Yang kedua, wallahu a'lam, sangat mungkin terjadi di satu negara malam ganjil, di negara lain malam genap sesuai dengan hitungan mereka. Karena pernah terjadi malam genap di zaman Nabi SAW. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menukil hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai bahwa Nabi Ali SAW menyatakan dan kesaksian para sahabat pernah terjadi Lailatul Qadar di tanggal 24. Itu genap. Jadi bisa genap, bisa ganjil. Dan sangat mungkin menurut hitungan negara ini ganjil, menurut hitungan negara lain genap. Dan itu tidak menjadi masalah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apabila kita memberi fidyah pada sebuah keluarga berupa beras, bagaimana apabila fidyah tersebut mereka pakai untuk membayar zakat fitrah? Terserah. Mau dipakai zakat fitrah, mau dijual lagi, mau dibubur, mau di nasi, mau dilepet, mau di lontong, sudah jadi milik mereka, mama enggak, ya. Tidak semua dimakan tanpa sepengetahuan kita. Enggak masalah. Apakah fidyah kami sah? Sah. Itu sudah menjadi milik mereka, terserah kalau sudah diberikan. Bagaimana kalau kita zakat mal dikasih, uangnya dipakai judi oleh mereka? Sah nggak zakatnya? Tetap zakatnya sah. Karena kita sesuai aturan memberikan kepada mustahik. Kita nggak tahu dia tukang judi. Atau diberikan rokok. Atau diberikan petasan. Petasannya dilempar ke masjid lagi taraweh. Yang dosa ya mereka. Kecuali kalau umpamanya pas mau diberikan, alhamdulillah mau beli petasan, mau lempar lagi ke masjid. Jangan, nggak boleh. Jangan diberikan. Kalau dia ngomong begitu, ada ini untuk rokok nih. Jangan, enggak. Saya akan kasih kalau untuk rokok. Seperti itu. Ternyata dibelikan rokok, dipakai masang judi. Ada orang miskin yang pasang judi. Kebanyakan orang miskin. Dicekoki oleh angan-angan. Ya, siapa tahu jadi miliarder. Mimpi. Sah tetap zakat kita atau fidyah kita. Apakah Lailatul Qadar bisa berbeda hari? Udah di setiap negara tadi. Sudah dibilang jangan pakai poltot, tetap ahwat. Gak jelas. Ustaz, ana ingin bertanya. Jika ana ingin bertobat, tapi kita masih kaya. Jika kita lagi bertobat, lagi bertobat, tapi kita masih ragu, takut mengulang perbuatan tersebut, apa yang harus dilakukan? Tetaplah tobat dan bertekad tidak mengulang kembali. Sekarang bertekad.
Adapun nanti ya, karena situasi ternyata mengulang tanpa direncanakan itu dosa baru. Tanpa merusaknya tobat yang tadi. Nah kalau kita khawatir terjerumus, hindarkan penyebab yang menyebabkan kita terjerumus lagi. Seperti apa? Seperti berkawan dengan orang-orang fasik. Nanti terbawa lagi. Jauhi kawan-kawan seperti itu yang membuat kita terjerumus tersebut ya. Dan berkawanlah dengan orang-orang yang baik yang membawa kita kepada kebaikan. Apakah yang didoakan dan disalami hanya orang mukmin saja? Iya, orang kafir mah enggak tuh. Apakah kriteria penerima Lailatul Qadar yang disalami oleh malaikat Jibril? Pertama muslim. Yang kedua yang sedang melakukan ibadah. Bagaimana ahli maksiat ya, kalau dia tobat terus malam itu ibadah ya dapat juga ya. Ustadz, Ya. dari An-Nafi lagi. Ustadz, bagaimana ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah ada doa khusus? Itu mah materi kemarin. Mungkin An-Nafi nggak ikut gitu. Doa khusus ada. Itu pertanyaan Aisyah. Ya Rasulullah ara'aita in ra'aitu Lailatul Qadar famadha aqul. Wahai Rasulullah, kalau aku melihat Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Dia jawab, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Baca itu tiap malam. Karena sangat mungkin Lailatul Qadar datang tanpa kita ketahui. Ya, baca. Bagaimana jika di bulan Ramadan hati kita tidak merasakan ketenangan? Berarti ada masalah tuh. Berarti masih ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak tenang. Mungkin masih ada kemaksiatan yang masih dilakukan, coba introspeksi apa nih. Selama Ramadannya apa yang kita lakukan? Mungkin yang dilakukan hanya ngabuburit dalam bentuk maksiat. Maksiatnya bukan hanya nongkrong dengan kawan-kawan membuang-buang uang dan waktu. Tapi mungkin HP nih, tablet, komputer, laptop. Itu coba apa yang kita bongkar, apa yang kita lihat di sana. Kalau itu yang masih madarat, dijamin tidak akan tenang. Kalau itu masih berupa kemaksiatan, dijamin tidak akan tentram. Ya. Jauhi semua itu, insya Allah akan tenang. Bagaimana pendapat Ustadz jika ada seorang perempuan yang ingin memakai purdah? Itu semacam niqab tapi sampai menutupi mata, apakah baik atau bagaimana? Bukan baik, tapi baik banget. Kalau umpamanya mata juga sampai tidak kelihatan, ya itu lebih baik. Lebih sempurna, lebih baik. Bagaimana dia melihat? Kalau tertutup matanya, ya mikir tuh. Jadi kain yang pas di mata itu transparan, dia bisa melihat keluar, orang luar tidak bisa melihat mata. Mungkin nggak mata menjadi sumber fitnah? Sangat. Pertatapan, sedetik, udah, ingatnya sebulan itu. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Allah ketika amarallahul mu'minat ayyughattina wujuhahunna wa la yubdina illa ainan wahidah. Allah itu memerintahkan para wanita untuk menutupi wajahnya dan tidak menampakkan kecuali hanya satu mata untuk melihat. Jadi menampakkan mata juga untuk kepentingan melihat, cukup satu saja. Dan itu dinukil oleh para mufassirin termasuk Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tentang jilbab.
tentang Al-Ahzab 59. Imam Al-Qurtubi menukil ada pendapat illa ainaiha, kecuali kedua mata. Untuk apa? Kepentingan melihat. Bukan karena mata tidak menjadi sumber fitnah, tapi karena untuk kepentingan melihat. Nah, sekarang kalau mata bisa ditutup dengan tetap bisa melihat, lakukan. Itu yang paling sempurna. Jadi bukan baik itu, tapi apa? Baik banget. Bingit bukan hanya banget. Bingit itu lebih banget daripada banget. Apakah wajib? Ya, para ulama ikhtilaf. Jumhur ulama menyatakan wajib menutup wajah. Tapi sebagian ulama ada yang menyatakan bukan aurat dan boleh menampakkan. Tapi sunnah ditutup. Jadi ikhtilaf itu antara wajib dengan sunnah. Manapun pendapat yang diambil tetap memakainya lebih afdal, lebih utama. Ya. Jadi bukan wajib dengan haram. Lalu yang bersadar itu diapain? Dibuli, disebut ninja. Kadang N-nya diganti dengan T, disebut mak lampir. Padahal mak lampir kan nggak menutup wajah. Dari kudung-kudung acan. Disebut babegig sawah, macam-macam. Yang mereka cela bukan orangnya, tapi syariat yang dilakukan oleh orang itu. Kalau orang itu tidak menutup wajahnya nggak akan dibuli. Jadi yang dibuli apa? Syariatnya, bukan orangnya. Mohon nasihat untuk saya yang awam. Apa boleh mengambil ilmu dari Ustadz Fulan atau Ustadz lain yang satu ormas dengan dia? Itu ormas. Ngaku salafi tapi anti salaf, anti kita. Jangan syubhat melulu itu ya. Ada tuh anunya di Lembang sekolahnya. Nggak boleh. Nanti akan terkena syubhat. Di sini disebut namanya dan ormasnya, tapi nggak saya baca. Siapa yang ingin tahu baca sendiri. Ada sebagian teman anak yang manggil anak dengan nama orang yang anak sukai. Oh, bahasa Sunda mana dijangjaruhkeun. Di tempat umum, pernah juga di depan orang itu sendiri. Gara-gara mereka juga anak selalu dijelek-jelekan sama orang. Apa yang harus anak lakukan dan bagaimana nasib anak nanti? Ya nggak tahu. Saya nggak tahu nasib, jangankan nasib ukhti yang nanya, nasib saya besok lusa saya nggak tahu. Jangankan besok lusa, nanti setelah bubar pengajian saya nggak tahu nasib saya. Apa masih hidup, apa tidak, apa masih sehat, apa tidak, kita nggak tahu. Apalagi nasib orang lain. Ini mungkin karena ada banyaknya ustadz yang berkedok, terbaliknya. Dukun yang berkedok ustadz gitu ya. Jadi ke ustadz juga nanya meramal nasibnya. Bagaimana nasib anak nanti? Duka. Jadi gara-gara mereka anak selalu dijelek-jelekan sama orang. Gimana dijelek-jelekan? Biar aja dijangjaruhkan. Mungkin dijelek-jelekan, nggak tahu diri gitu. Iya. Kan bukan salah kita. Salah orang yang ngajangjaruhkan kita ke orang itu. Saya nggak tahu istilah bahasa Indonesianya apa. Bahasa Sunda itu dijangjaruhkan, dijodohin gitu, dimakcomlangin gitu. Tapi belum tentu dijodohin, kata pokoknya dijangjaruhkan itu. Walaupun tidak dijodohkan, tapi kita ini suka disebut pacar si anu gitu. Itu namanya apa? Dijangjaruhkan. Bahasa Indonesia dijangjaruhkan gitu aja.
Kita dijangjaruhkan sama orang itu. Kan bukan salah kita. Seneng sih. Kan disenangi ya. Senang apa tidak? Senang dalam hati, amin, semoga berjodoh. Kan gitu. Lalu kita dibully. Bagaimana sikap kita? Sama dengan sikap orang dibully dalam bentuk apapun. Pertama sabar, kedua tersenyum. Kenapa? Karena kita untung dengan dibully, diejek, dihina, dizolimi, dosa kita gugur di-offer ke dia, pahala kita nambah diambil dari pahala dia. Semakin sering kita diejek, dihina, dibully, dizolimi, semakin untung, semakin banyak pahala tanpa capek beramal, semakin banyak dosa berguguran tanpa capek bertobat. So, apa ruginya? Tersenyumlah. Tidak perlu merenggut. Tidak perlu sedih. Nggak ada alasan untuk sedih hanya karena dihina, dibully, diejek, atau dizolimi dalam bentuk yang lainnya ya. Jadi pertanyaan apa yang harus anak lakukan itu. Dan bagaimana nasib anak nanti duka, nggak tahu. Apakah menjadi sebab di rumah seseorang yang ada patung foto makhluk hidup menjadi sebab terhalangnya hidayah dan petunjuk untuk penghuni rumah? Yang jelas malaikat rahmat tidak akan masuk ke sana. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwar. Malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di sana ada gambar makhluk hidup, termasuk foto ya, termasuk apalagi patung ya. Malaikat rahmat waktu Lailatul Qadar nggak akan masuk, seperti yang tadi dijelaskan. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ada akhwat yang sedang datang bulan pada saat itikaf di masjid apa saja? Oke, ulangi. Akhwat yang sedang itikaf di masjid lalu datang bulan apa saja? Apa saja teh apa? Maksudnya apa yang harus dilakukan mungkin oleh orang yang sedang itikaf lalu datang batal itikafnya. Keluar. Dia nggak bisa ibadah. Tapi ingin ikut kajian mah nggak di teras. Maaf Ustadz, ini ada syaratnya. Syarat-syarat akhwat yang sedang datang bulan pada saat itikaf di masjid apa saja? Syarat-syarat? Ya. Syarat-syarat akhwat yang datang bulan itikaf di masjid. Masih bingung, syarahnya aja masih bingung. Syarat bolehnya akhwat untuk itikaf tapi datang bulan syaratnya harus suci dulu. Baik dengan disuntik, minum obat, dengan ikhtiar apapun. Kalau sudah suci baru boleh. Kalau tidak, ya udah. Itu takdir Allah. Pahala niat itikaf kita tetap dapat. Karena ada uzur. Wanita yang biasa sholat, lalu datang haid, tidak sholat, pahala sholatnya tetap dapat. Wanita yang biasa saum Senin Kamis. Pas waktu datang bulan nggak saum Senin Kamis, pahalanya tetap dapat. Enak, pahala dapat, makan tetap kenyang. Jadi syaratnya wanita haid kalau mau ikut iktikaf suci dulu. Nggak bisa Ustaz nanti 7 hari, ya udah jangan. Gitu aja. Gitu aja kok repot. Apa boleh kita menangis ketika sholat karena rindu kepada orang tua? Nggak boleh, karena itu nangis bukan karena khusyuk. Berarti selama sholatnya bukan menghayati bacaan sholat, tapi ingat ke orang tua. Kalau mau nanti aja habis sholat. Silakan nangis sesegukan. Visi, ma, pa, ini saya nangis gitu, tuh air matanya gitu.
Jangan di dalam sholat. Di dalam sholat nangis bukan karena khusyuk berarti lalai dia, termasuk sahun. Seperti yang kemarin saya bilang, ada orang selama sholat nangis. Kenapa? Ternyata ingat kepada orang yang zalim kepada dia. Sakit hati. Lihat omongan, dengar omongan dia, ekspresi dia melotot. Aduh, teringat-ingat dalam sholat, nangis. Itu bukan khusyuk, tapi ngelamun dalam sholat. Yang dimaksud, la yalijun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis, tapi karena takut kepada Allah akan dosa-dosanya. Bukan nangis karena dizalimi orang atau kangen ke orang tua, bukan. Kangen ke orang tua sampai nangis boleh, bagus. Tapi jangan lakukan di dalam sholat. Sholat mah ada kewajiban khusus menghayati makna bacaan ya. Nanti kalau habis sholat silakan nangis. Ingat ke orang tua. Terakhir ya, jangan ada lagi yang nanya. Apakah ada tuntunan kita memuliakan para malaikat, khususnya saat kita sedang ibadah? Misal dengan salam kepada mereka atau semisalnya untuk mendapatkan doa mereka. Enggak. Umpamanya, setiap menit, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kamu salam ke siapa? Ke malaikat. Enggak disyariatkan. Nggak dicontohkan. Nabi aja tidak gitu-gitu amat. Ya. Lalu untuk memuliakan malaikat gimana? Jangan maksiat. Malaikat super kecewa dan geram kepada orang maksiat. Malaikat kan melihat bahkan mencatat. Kalau mau ibadah, sebelum sholat, sebelum membaca Al-Quran, coba gosok gigi dulu. Karena apa? Karena malaikat akan terganggu dengan apapun yang bisa mengganggu orang. Kenapa Nabi SAW melarang orang yang mau sholat memakan dulu bawang putih atau bawang merah? Karena bau mulut. Lalu kata beliau, setelah wala yaqrabanna musallana man akala thum awil basal fala yaqrabanna musallana. Siapa yang sudah makan bawang putih atau bawang merah jangan dekat-dekat tempat salat kami, fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihil insan. Karena malaikat bisa terganggu dengan apa yang bisa mengganggu manusia. Kalau mulut kita enggak seger alias bau karena makanan tertentu, orang terganggu, di kiri kanan kita terganggu, malaikat terganggu. Coba, kalau ada orang habis merokok lalu sholat di samping kita, kecium enggak? Kecium. Badannya pasti baunya nempel tuh. Nempel di wajahnya, nempel di bajunya. Ada di pinggir kita, mabok ya. Pas bacaan, bau rokoknya dari mulutnya juga kecium. Kita sampai nahan nafas. Dan yang lebih berbahaya bukan hanya baunya, kalau pete, jengkol, bawang putih, bawang merah, aroma yang kecium bahaya? Tidak. Manfaat bagi yang memakannya. Tapi kalau rokok, ya bau ya bahaya. Yang dihembuskannya apa? Racun dan nikotin, serta racun-racun kimia. Kehisap sama kita. Zalim tuh ya. Nah, malaikat terganggu, iya. Kita sudah pernah bahas sebuah kitab di beberapa i'tikaf yang judulnya Al-Khusyu' fis Shalah. Mungkin belasan tahun yang lalu. Susunan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Salah satu kiat agar khusyuk atau adab dalam sholat, wangikan dulu mulut, gosok gigi dulu. Makanya Nabi SAW menyatakan, laula an asyqa ala ummati la ahmartuhum bisyiwaq inda kulli shalah. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya akan aku suruh mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Nah, ketika orang sholat membaca Al-Quran atau doa, ya, malaikat itu menyedot, menghisap hawa dari mulut kita yang membaca itu. Makanya dianjurkan bersiwak untuk
membuat malaikat merasa nyaman. Coba kalau umpah kita habis makan pete, jengkol atau rokok. Orang menciumnya nggak nyaman. Malaikat juga terganggu. Nah itulah cara menghormati malaikat dalam beribadah. Bukan salam begitu ya. Assalamualaikum malaikat. Assalamualaikum raqib, atid, malaikat hafadhoh. Belakang juga. Enggak begitu tuntunan syariatnya. Tapi adab ketika beribadah, bayangkan malaikat menatap kita. Bagaimana kita bersifat sopan dan santun serta adab kepada mereka. Dan tadi ya, bersihkan mulut sebelum sholat, sebelum membaca Al-Quran, sebelum zikir, sebelum berdoa. Dan Imam Ibnu Qayyim menyatakan itu salah satu pendukung dikabulkannya doa-doa kita ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita akan mulai kajian Miftahud dari Sa'adah jam 10 nanti. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.